Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Ujian Matematika. Kali ini kita akan membahas soal-soal SNBT Penerapan Matematika part keempat. Untuk part 1, 2, 3-nya bisa kalian cek di channel YouTube Ujian Matematika, teman-teman ya. Jadi saya merekomendasikan satu buah buku yang keren banget. Dan ini saya ambil dari buku soalnya itu buku Besti SNBT 2004 RTPS Literasi, dan ada juga penerapan matematikanya. Nah, ini soal aslinya. Oke, kita bahas teman-temannya untuk nomor 1. Ini soal nomor 1, teman-teman, kita bahas untuk soal nomor 1. Informasinya soal seperti ini, teman-teman. Tumpahan oli ditemukan di tengah laut. Penampangnya berupa dua lingkaran dengan jarak dua pusatnya tetap, yaitu 468 meter. Oke ya, di sini ada informasi tumpahan oli ditemukan penampangnya berupa dua lingkaran ya, dua lingkaran dengan jarak kedua pusatnya tetap, yaitu 468. Oke, informasi soalnya yang kita dapatkan seperti ini. Radius tumpahan pertama adalah 9 meter dan bertambah 2 kali lipat setiap 2 jamnya. Oke, di sini soalnya mengatakan radius tumpahan pertama yaitu 9 meter dan bertambah 2 kali lipat setiap 2 jam. Sedangkan radius tumpahan kedua yaitu 4 meter dan bertambah 3 kali lipatnya setelah 2 jam ya, setiap 2 jam. Oke, kita bahas ya. Soalnya seperti ini. Ini soal pertama, teman-teman. Tadi kita sudah baca informasi soalnya seperti ini. Ya, informasi soalnya. Kemudian soal nomor satunya seperti ini ya. Radius kedua tumpahan akan sama setelah titik-titik jam ya. Radius kedua tumpahan akan sama setelah berapa jam. Oke, di sini dia telah mengatakan bahwa radius tumpahan pertama itu 9 meter dan bertambah 2 kali lipat setelah setiap 2 jam. Sedangkan radius tumpahan kedua yaitu 4 meter dan bertambah 3 kali lipat setiap 2 jam. Oke ya. Jadi kalau kita uraikan seperti ini ya. Kita sudah dapatkan tadi informasi soalnya seperti ini ya. Pertama 9 meter dan bertambah 2 kali lipat setiap 2 jam. Kemudian yang kedua 4 meter, yang pertama 4 meter dan bertambah 3 kali lipat setiap 2 jam. Sehingga kalau kita kan seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini radius pertama. Yang pertama kan tadi katanya pada jam pertama itu 0 jam 9 meter ya. Jadi ini 4 meter untuk tumpahan kedua. Kemudian dia akan, kalau yang pertama itu dia akan 2 kali lipat setiap 2 jam. Berarti dikalikan 2 ya, 18. 2 jam lagi dikalikan 2, 36. Dikalikan lagi 2 ya, selalu dikalikan 2, ini kalikan 2 karena selalu kelipatan 2 setiap 2 jam. Kalau yang kedua, tumpahan kedua, radius kedua itu yang pertama 4 kan, kemudian dikalikan 3, dikalikan 3, dikalikan 3 ya, setiap 2 jam. Ini setiap 2 jam ya, setiap 2 jam, setiap 2 jam, setiap 2 jam, setiap 2 jam. Ditanyakan di sini nomor 1 itu radius kedua tumpahan akan sama ya, di sini akan sama setelah berapa jam? Ternyata dia akan sama setelah 4 jam. Nah, ini kan sama dia nih. Ya. Radiusnya sama setelah 4 jam. Ini berarti jawabannya adalah 4 seperti itu. Oke. Seperti itu ya teman-temannya. Oke, lanjut ke nomor 2. Nah, untuk nomor 2 ini akan nomor 1 itu berpengaruh terhadap jawaban nomor 2. Ya. Akan berpengaruh terhadap jawaban nomor 2. Kan tadi informasi soalnya kan dua oli bertumpahannya. Yang pertama 9 meter, radiusnya 9 meter. Yang kedua itu radiusnya 4 meter. Yang pertama itu dia akan berlipat 2 kali lipat setiap 2 jam. Sedangkan yang kedua itu 3 kali lipat setiap 2 jam. Jadi logikanya gini teman-teman ya. Misalnya ini tumpahan minyak ya. Nah, ini yang pertama itu selalu seperti ini. Nah, kemudian yang kedua ini tumpahan kedua ini misalkan dia akan selalu setiap 2 jam dia akan besar dan nah nanti akan bersinggungan ini. Nah, jarak antara pusat radius yang pertama dengan yang kedua ini adalah berdasarkan soal itu 468 ya, berdasarkan soal yang tadi, berdasarkan informasi soal tadi. Oke, jadi kita bisa jawab
Tumpahan oli ditemukan di tengah laut, ya. Penampakannya berupa dua lingkaran dengan jarak dua pusatnya tetap 468. Tadi saya jelaskan. Radius tumpahan pertama adalah 9 meter dan bertambah 2 kali lipat setiap 2 jam. Sedangkan radius tumpahan kedua adalah 4 meter dan bertambah 3 lipat setiap 2 jam. Oke. Kalau kita kembali ke soal nomor 1 tadi ya. Kan ini kan, nah, jawaban nomor 1 tadi itu. Kalau kita jumlahkan ini ya. Ini kan setiap 2 jam, ini kan setiap 2 jam, setiap 2 jam, setiap 2 jam, setiap 2 jam. Ini yang pertama 9, ini yang pertama 4. Ini kalau yang pertama itu kan dikalikan 2, lalu 2 kali lipat ya, berarti dikalikan 2 semuanya ini. Kan sehingga 18, 36, 72, 44 ya. Nah, yang kedua itu pertama 4, kemudian selalu 3 kali lipat setiap 2 jam ya kan. Berarti kalikan 3, kalikan 3 dan seterusnya. Berarti ini 12, 36, 108, 34. Nah, di sini dia mengatakan akan bersinggungan. Ya, ini kan tadi saya jelaskan tadi, ini tumpahan minyak pertama, ini tumpahan minyak kedua ya, misalkan tumpahan kedua. Nah, dia akan bersinggungan ini. Nah, bersinggungan. Jadi nanti jarak pusat yang satu dengan jarak pusat lain itu ini seperti ini. Ya, dia harus 468. Ternyata jawabannya ketika dia 8 jam ya kan. Nah, kalau kita jumlahkan R1 tambah R2, ternyata dia akan bertemu 468 jawabannya ketika dia 8 jam. Sehingga jawabannya adalah 8 jam. Seperti itu ya teman-teman ya. Oke teman-teman, soal ini saya dapatkan dari buku Besti ya. Jadi buku Besti Al-Faiz ada di sana. Silahkan kalian cek out keranjang kuning ya. Oke lanjut nomor selanjutnya. Nah ini informasi soal. Oke saya minum dulu. Silahkan baca soalnya nih teman-teman. Masih soal yang kedua. Suatu wahana kincir ria jenis wheel dilengkapi dengan 12 tempat duduk. Jarak antara tempat duduk ke-1 dan ke-3 adalah 6 meter. Oke, enggak. Antara tempat duduk ke-1 dan ke-3 adalah 6 meter. Panjang tiap penyangga adalah 12 meter. Oke, panjang setiap penyangga adalah 12 meter. Oke. Untuk menggerakkan kincir ria itu dipasang roda penggerak pada poros pada kincir ria. Roda penggerak dan roda mesin penggerak mempunyai radius yang sama yaitu 1 meter. Dan keduanya dihubungkan dengan sebuah sabuk. Roda mesin penggerak berada di bawah roda penggerak dengan titik pusat berjarak 2 meter di atas tanah. Oke, di sini kita akan mengetahui beberapa informasi soal. Nanti ini akan dibuat jadi 3 soal atau 4 soal nanti ya. Oke, pertama, nah, di sini dilengkapi dengan 12 tempat duduk ya, 12 tempat duduk. Jarak tempat ke-1 dengan ke-3 itu 6 meter. Panjang tiap penyangga 12 meter. Nah, ini informasi data-datanya kita gunakan nanti ya. Kemudian di sini mempunyai radius yang sama yaitu 1 meter. Dan keduanya dihubungkan dengan sebuah sabuk. Roda mesin penggerak berada di bawah roda penggerak dengan titik pusat berjarak 2 meter di atas tanah. Oke, kalau kita ilustrasikan gambar seperti ini teman-teman. Ya. Jadi informasinya soal seperti ini kita ilustrasikan ya. Nah, di soalnya dia mengatakan bahwa misalkan ada 12 tempat duduk kan. Ini kita anggap duduk ke-1, tempat duduk ke-2, ke-3, ke-4, ke-5, ke-6, 7, ke-8, 9, 10, 11, 12. Kan ada 12. Informasi soalnya juga mengatakan bahwa tempat duduk pertama dengan tempat duduk ketiga itu jaraknya adalah berapa tadi? Itu jaraknya adalah 6 meter. Nah, ya kan? Tempat duduk ke-1 dan ke-3 itu 6 meter. Sehingga ini jaraknya 6 meter ya. Tempat duduk pertama dan ketiga ini jawabannya 6 meter. Oke, lanjut. Kita akan cari lagi tiap penyangga. Panjang tiap penyangga adalah 12 meter untuk mengangkat kincir. Oke ya. Ini jaraknya tiapnya 12 meter ya. Kalau kita cek ini 12 meter ya, 12 meter. Oke. 12 meter. Seperti itu ya. Oke. Kemudian radius yang sama itu 1 meter. Oke.
Di sini maka roda penggerak dan roda mesin penggerak mempunyai radius yang sama 1 meter. Oke, roda penggerak. Berarti ini 1 meter ya. Nah, ini 1 meter, ini juga 1 meter nanti ya. 1 meter seperti itu. Oke. Selanjutnya, nah roda mesin penggerak berada di bawah roda penggerak dengan pusat 2 meter. Oke. Berarti ini ke tanah itu ya ini ya. Nah, pusatnya ke tanah itu yang ini. Ini 2 meter. Oke. Nah, informasi soalnya kita sudah tahu. Sekarang kita jawab soalnya ya. Nah, radius lingkaran paling luar adalah radius lingkaran paling luar berapa meter? Nah, kalau kita lihat ilustrasi gambarnya tadi seperti ini ya. Kan suatu wahana kincir ria jenis itu dilengkapi dengan 12 tempat duduk. Jarak antar tempat duduk ke satu dan ketiga dalam 6 meter ya. Kalau kita uraikan seperti ini teman-teman. Ini kan ini tadi kita uraikan nih 1 tempat duduk 1, kedua, ketiga 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 kan. Ini tempat duduk pertama dan ketiga itu 6 meter. Ya. Berarti ini juga 6 meter. Nah, ini 6 meter, 6 meter, 6 meter, dan terus 6 meter ya. Nah, kalau kita tarik garis dari tempat duduk yang 12 ini ya, seperti kita tarik, maka akan membentuk segi 6 yang beraturan. Ya kan? Segi 6 yang beraturan. Ya kan ini membentuk segi 6 beraturan kan. Kalau kita tarik semua tempat duduk tadi itu maka akan membentuk segi 6 beraturan seperti itu. Nah, di sini pas banget. Nah, karena segi 6 itu terdiri dari 6 segitiga sama sisi, ya kan ini sudutnya kan 300 kan segi 6 itu 360 karena ada 6 segitiga maka ini 60 derajat, ini 60 derajat, ini juga 60 derajat, ini juga 60 derajat. Nah, kita ambillah salah satunya. Ternyata ini kan segitiga. Nah, ini dan ini adalah segitiga sama sisi, ya karena ini sama. Nah, jarak ini ke sini 6 meter. Karena ini segitiga sama sisi, maka bentuk segitiga sama sisi, ini juga sama, semuanya sama. Ini 6 meter, ini 6 meter, ini 6 meter, ya kan? Kalau segitiga sama sisi itu kan semuanya sama ini, semuanya sama. Kalau segitiga sama sisi itu berarti ini 60, ini 60, ini 60 kan otomatis semua sisinya sama. Karena jarak tempat duduk pertama dan kedua itu ini tempat duduk pertama, ini tempat duduk kedua, ini jaraknya 6 meter sehingga ini 6 meter. Sehingga yang ditanyakan adalah radius lingkaran paling luar berarti yang ini sampai ke sini atau ini ke sini atau ini ke sini semuanya 6 meter karena dia segitiga sama sisi. Berarti ini jawabannya 6 meter. Ya, paham teman-teman ya? Insya Allah paham ya. Oke, insya Allah kalau sudah paham, kalau kita memahami kalau kita memahami informasi soal, insya Allah kita bisa menjawab soal-soal ini. Oke, lanjut nomor 2. Tinggi poros kincir ria adalah berapa meter? Tinggi poros kincir ria adalah berapa meter? Kalau kita ilustrasikan seperti ini tadi, ya. Ini kan kincir ria. Kalau kita uraikan seperti ini, nah ini kan tinggi poros kincir ria. Nah, ini ditanyakan berapa? Ya, ini ditanyakan tinggi poros kincir ria ini berapa? Ya, ini berapa? Kalau kita cari yang ini berapa tadi ya? Kalau kita keluarkan segitiganya ini ya. Nah, ini kan ini seperti ini segitiga sama segitiga siku-siku ya. Karena ini 60 derajat tadi, maka ini juga 60 derajat. Karena dia segitiga sembangun atau ini sudut searah ya. Ini ya kan 60 ya. Ini 60. Karena ini juga 60, ini juga 60 ya. Ini juga 60, tapi karena dibagi 2 maka ini 30. Oke, maka ini 90 derajat. Oke, kalau kita uraikan seperti ini. Kalau kita uraikan, ini kita pecah nih ya. Nah, seperti ini. Nah, ya kan? Nah, ini yang dicari nih. Ini O, ini R, ini S. Ini kan 60 derajat, ya kan? 60 derajat ya. Karena ini searah ya, sudut searah ini kan sehadap ya, sehadap boleh ya, sehadap. Nah, kemudian OS ini adalah tadi panjang penyangga ini antar penyangga ke 12, ini OS 12. Yang ditanyakan OR.
Ya, ini tanyakan waktu OR ini berapa? Nah, ya kan tadi di informasi soal bahwa tinggi tiap penyangga itu adalah 12 meter. Oh, berarti ini 12 meter berdasarkan informasi soal. Sehingga kita akan mencari OR. Nah, OR ini berapa? Nah, kita menggunakan perbandingan trigonometri ya. Kan ada sin kostan ya. Kalau sin theta itu apa? Demi ya, demi depan per miring ya. Kalau cos itu cos theta itu samping per miring. Kalau tan theta itu desa depan per samping ya. Demi sami desa. Nah, berarti kalau ditanyakan depan dan miring berarti kalau berhubungan depan dan miring berarti ini adalah sin ya. Nah, berarti sin 60 derajat sama dengan demi depan OR ya, depan per miring, miringnya 12 ya kan, ini kan depan per miring ya. Sin 60 itu kan setengah akar 3 sama dengan OR per 12 sehingga ketemulah ya ini OR sama dengan, tinggal kali silang ini ya, 12 dikali setengah akar 3. Berarti ini jawabannya 12 bagi 2, 6. Berarti jawabannya 6 akar 3. Sehingga jawabannya ini adalah 6 akar 3. Tinggi poros kincir ria berarti yang ini ya. Yang ini tinggi poros kincir 3 itu adalah 6 akar 3. Oke, paham ya? Insya Allah paham ya. Kalau tidak paham nanti bisa direview ya, di pause kemudian kalian ulang satu persatu. Oke, teman-teman kalian bisa dapatkan soal-soal seperti ini di buku Besti ya, di buku Besti UTBK SNBT 2024 itu ya. Oke, lanjut. Nah, panjang sabuk pada penggerak dan roda mesin penggerak adalah panjang sabuknya. Kalau kita lihat model soalnya tadi kan ini kita lihat informasi soal seperti ini tadi ya. Kita baca-baca dulu ya. Nah, tadi kalau kita harus baca ulang informasi soalnya, jangan sampai kita keliru ya memahami soal itu ya. Nah, kalau kita lihat seperti ini, yang ditanyakan itu nomor 3 ini apa nih, sabuknya ini berapa? Yang ini berapa? Panjangnya ini, sabuknya ini berapa? Ya, kalau kita uraikan, berarti kalau gini modelnya kan ini ada lingkaran, ini ada lingkaran, ya kan? Nah, ini ditanyakan yang ini. Nah, sabuknya ini ya, berapa sabuknya ini? Dia harus kena ini ya. Nah, ini berapa? Kan logikanya kalau kita mencari ini kan, kan dia akan berbentuk ini, kita cari dulu yang ini ya, yang ini. Kalau kita tarik ini kan tarik ini. Nah, kalau tarik yang ini kan tarik ini tarik yang ini, maka kita cari yang ini. Ya, ini kan nanti persegi panjang. Cari yang ini berapa, cari yang ini berapa, kemudian ini berapa, ya kan? Pakai lingkaran, nanti keliling lingkaran seperti itu ya. Nah, seperti ini ya. Menghitung jarak kedua pusat roda penggerak ya. Jarak kedua pusat roda penggerak ya, OT. Tadi OT dulu. OT ya, O ke T ya. Jarak ya. Menghitung jarak kedua pusat roda penggerak. Oh, kedua pusat ini pusat nih, OT lah, anggaplah OT ya. Ini OT ya, ini ya kan. Nah, ini OT berapa ini? Tadi kan panjang OR itu kan tinggi tadi panjang tinggi penyangga itu kan tadi udah ketemu 6 akar 3 ya kan. Panjang yang ini itu 6 akar 3 tadi, 6 akar 3 yang ini ya. Ini kan panjangnya 6 akar 3. Sekarang kita cari jarak kedua pusat, jarak ini ke sini ya. Kita cari jarak ini ke sini dulu. Nah, jarak O ke T ini kita kurangi aja OR min TR ya. Berarti 6 akar 3. Ini kan OR itu 6 akar 3. TR itu yang ini, dari T ke R itu kan 2 meter tadi jarak berdasarkan informasi soal ya. Yang ini 2 meter ya. Nah, yang ini 2 meter. O ke semuanya ini adalah 6 akar 3 sehingga dikurangi ini jarak O ke T itu 6 akar 3 min 2. Nah, sekarang kita cari lagi menghitung busur AB dan busur CD. Ya, busur AB dan busur CD. Nah, kita anggaplah ini AB ini busur yang ini ya, busur yang ini ditambah busur yang ini. Kan kalau yang ini udah ketemu, ini ke sini berarti ini sama, ya kan? Ini sama artinya ya. Hanya ini ke sini ya. Berarti busur yang ini ditambah busur ini berarti satu lingkaran ya. Satu lingkaran atau satu keliling lingkaran. Rumus lingkaran itu 2VR ini.
2VR berarti kan panjangnya ini ke sini itu 1 meter, ini juga 1 meter. Sehingga 2VR berarti 2 kali V kali meter ya. Sehingga panjang sabuk penggerak semuanya ini ya, sabuk penggerak semuanya kalau kita uraikan ini semuanya kan berarti gini ya. Kan ini modelnya. Ya, anggaplah sempurna ini berarti yang ini kita cari. Berarti 2 kali panjang ini. Nah, ditambah ini tambah ini. Sehingga 2 kali OT, 2 kali 6 maka 3 min 2 ditambah 2V, sehingga jawabannya seperti ini ya. Nah, 2 kali 6 12 ke 3, 2 kali min 2 min 4 plus 2V, sehingga jawabannya adalah 12 akar 3 min 4 ditambah 2V. Oke, jangan lupa untuk subscribe ya, karena untuk mendukung channel YouTube Bukti Matematika, insya Allah kita lanjutkan ke 445 ya. Oke, jangan lupa untuk subscribe. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian teman-teman ya.